Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Langlang Buana, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri semester 4. Di sini kami akan membahas mengenai ekonomi teknik dengan buku yaitu Contemporary Engineering Economic. Yang akan kami bahas yaitu mengenai chapter 6 analisis nilai ekuivalen tahunan. Di sini kami beranggotakan yang pertama Cynthia Nada. Semuanya, nama saya Sintiana Danur Afifah dengan NPM 41155010190008. Halo, nama saya Siti Watma dengan NPM 41155010190002. Oke, untuk selanjutnya nama saya Ujang Habib Maulana, NPM 411550101942. Untuk pembahasan yang pertama, oke, kita langsung ke materi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ekonomi teknik kelompok 1 yang akan membahas pada chapter 6 mengenai analisis nilai ekuivalen tahunan. Beranggotakan yang pertama yaitu Cynthia Nada Nur Alifah, kemudian Siti Watma, dan saya Ujang Habib Maulana. Untuk pembahasan pertama mengenai analisis nilai ekuivalen tahunan. Pertama, teknologi peraktifan termal. Pendinginan penyerapan untuk bangunan. Pendinginan absorsif memberikan pendinginan pada bangunan dengan menggunakan panas. Teknologi yang tampaknya paradok ini sangat efisien dan juga paling hemat biaya dan juga paling ideal digunakan untuk fasilitas-fasilitas besar dengan beban panas yang signifikan. Pendinginan absorsif bisa didukung oleh gas alam, uap, atau limbah panas. Yang pertama yaitu pasar. Pasar yang paling menjanjikan untuk pendinginan absorsif ada di gedung komersil, fasilitas pemerintah, kampus, rumah sakit, dan kawasan-kawasan industri dan perkotaan. Selanjutnya yaitu pendinginan absorpsi umumnya menjadi menarik secara ekonomis karena ada sumber energi panas yang tidak mahal, yaitu sumber energi panas yang mencapai 212 Fahrenheit dan 392 Fahrenheit. Chiller absorptif menyelesaikan efek pendinginannya dengan menyedot dan kemudian melepaskan uap air. Uap air itu masuk dan keluar dari litium larutan bromida. Sistem chiller absorptif diklasifikasikan oleh single dan efek 2 tahap atau 3 tahap yang menunjukkan jumlah generator yang digunakan dalam sistem yang diberikan itu. Beberapa manfaat ekonomi yang diketahui dari chiller absorpsi atau yang selama ini kita tahu chiller mekanis konvensional. Di sini kita mendemonstrasikannya. Chiller mekanis dengan koefisien 4 yang digunakan 4000 jam dalam setahun menghasilkan rata-rata 300 ton pendingin dan juga menghasilkan biaya konversi listrik yaitu 0,05 per kilowatt per jam. Di sini jika Anda mempertimbangkan dengan membeli mobil baru, maka perlu mengetahui analisis kesetaraan tahunan. Maka dari itu, perlu adanya pengajian kesetaraan utama, kesetaraan kedua, dan juga untuk menempatkan alternatif pada dasar yang sama dalam perbandingan. Evaluasi proyek tunggal. Aturan pemilihan terima tolak untuk satu pendapatan proyek adalah sebagai berikut. Jika AE dalam kurung I lebih besar dari 0, maka terima investasi. Jika AE dalam kurung I sama dengan 0, maka diam terhadap investasi. Jika AE dalam kurung I kurang dari 0, maka ditolak investasi. Perhatikan bahwa faktor dalam kurung A, P, I, dan N dalam persamaannya yaitu positif yang menyatakan bahwa nilai A, E dalam kurung I akan positif. Dan jika nilai PW dalam kurung I positif, dengan kata lain
untuk menerima proyek yang memiliki nilai AE positif dalam kurung I sama dengan nilai PW yang memiliki positif dalam kurung I. Oleh karena itu, kriteria AE untuk mengevaluasi suatu proyek adalah konsisten dengan kriteria NPW. Selanjutnya, membandingkan alternatif yang saling eksklusif. Untuk membandingkannya yaitu berdasarkan biaya. Dalam situasi ini, alternatif yang digunakan adalah dengan biaya ekuivalen tahunan minimum atau dalam kurung ekuivalen tahunan paling negatif yang layak dipilih. Contoh nilai setara tahunan evaluasi proyek tunggal. Sebuah perusahaan utilitas sedang mempertimbangkan untuk menambahkan pemanas air. Umpama, kedua unit sistem yang ada untuk meningkatkan efisiensi sistem, dengan demikian mengurangi biaya bahan bakar. Jika unit 150 akan menelan biaya sekitar 1.650.000, maka dengan memiliki masa tahun 25 tahun, nilai sisa unit yang diharapkan dapat diabaikan. Dengan memasang unit kedua, efisien sistem akan meningkat dari 55,6% menjadi 56%. Dan juga biaya bahan bakar untuk menjalankan feed water diperkirakan 0,05 kWh. Unit sistem akan memiliki faktor beban sekitar 85%, yang artinya sistem akan berjalan 85% tahun ini. A. Tentukan nilai tahunan ekuivalen dengan menambahkan unit kedua dengan tingkat bunga 12%. Jika biaya bahan bakar meningkat pada tingkat tahunan sebesar 4% setelah tahun pertama, berapa nilai tahunan yang setara dengan memiliki unit air? Unit air umpan kedua pada I sama dengan 12%. Pembahasan. Setiap kali kami membandingkan alat berat dengan peringkat efisiensi yang berbeda, maka kami perlu menentukan daya input yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin. Sejak persen efisiensi sama dengan rasio daya yang keluar ke daya masuk, maka kita dapat menentukan daya masuk dan membagi daya keluaran dengan persen efisiensi motor. Daya maksimum sama dengan daya keluaran atau efisiensi persen. Misalnya motor 30 HP atau horsepower dengan efisiensi 90% akan membentukkan daya input sebagai berikut. Daya input dalam kurung 130 HP dikali 0,746 kWh dibagi 0,90, hasilnya yaitu 24,8 kW atau kilowatt. Oleh karena itu, konsumsi energi dengan tanpa satuan kedua dapat dihitung sebagai berikut. Pertama, sebelum menambahkan unit kedua 150.000 kW dibagi 0,55, hasilnya 272.727 kW kilowatt. Setelah menambahkan unit kedua, maka 150 dibagi 0,58, hasilnya yaitu 267.857 kW. Pengurangan konsumsi energinya adalah 4.871 kW. Karena unit sistem akan beroperasi hanya 85% tahun ini, maka operasi tahunan jam dihitung sebagai berikut. Jam operasional tahunan sama dengan 355 hari dikali 24 jam dikali 0,85. Itu dikonversi dari 85%. Maka hasilnya 7.446 jam dalam setahun. Penyelesaian yang diberikan I sama dengan 1.650.000 dan N 25 tahun serta S 0, penghematan bahan bakar tahunan, dan I 12%, maka AE penghematan bahan bakar karena peningkatan efisiensi. A. Dengan asumsi biaya bahan bakar konstan selama masa pakai pemanas kedua, maka di sini ada rumusnya sebagai berikut.
Dengan asumsi kenaikan biaya energi pada tingkat tahunan sebesar 4%, karena penghematan bahan bakar tahunan pertama sudah dihitung dalam A, maka kami menggunakan seperti pada faktor nilai sekarang, seri gradient geometris dalam kurung G, I, dan N. Untuk selanjutnya, karena hasil dari AE sudah ada, maka jelas kedua situasi tersebut menghasilkan penghematan bahan bakar yang cukup untuk membenarkan penambahan unit kedua dari Unvan gambar 6,1 yang mengilustrasikan rangkaian arus kas yang terkait dengan investasi yang diperlukan dengan penghematan bahan bakar selama masa pakai pemanas selama 25 tahun. Perhitungan nilai tahunan dengan siklus arus kas yang berulang. Dengan beberapa situasi, maka pola arus kas siklik dapat diamati selama umur proyek. Berbeda dengan situasi yang dicontoh 6,1, di mana kami pertama kali menghitung NPW dari seluruh arus kas dan kemudian menghitung AE. Kami dapat menghitung AE dengan memeriksa siklus arus kas pertama, kemudian kita dapat menghitung NPW untuk siklus arus kas pertama dan mendapatkan AE selama siklus tersebut. Cara pintas ini memberikan solusi yang sama ketika NPW seluruh proyek dihitung dan kemudian AE dapat dihitung dari NPW ini. Maka tertera tabel grafik di samping ini. Untuk selanjutnya, contoh 6,2. Nilai setara tahunan mengulangi siklus arus kas. Perusahaan Solek memproduksi listrik langsung dari sumber tenaga surya dengan menggunakan sejumlah besar sel surya dan menjual daya ke perusahaan utilitas lokal. Solek memutuskan untuk menggunakan sel silikon amorf karena biaya awalnya yang rendah, tetapi sel ini menurun seiring waktu, sehingga menghasilkan efisiensi konversi dan keluaran daya yang lebih rendah. Sel harus diganti setiap 4 tahun, yang menghasilkan pola arus kas tertentu yang berulang seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.2. Maka dari itu, tentukan arus kas ekuivalen tahunan pada I jika I adalah 12%. Maka dari itu, sesuai dengan tabel yang di samping ini, maka diketahui arus kas pada gambar 6,2 dan I diasumsikan 12%, maka temukan manfaat setara tahunannya itu. Untuk menghitung AE, kita hanya perlu mempertimbangkan satu siklus selama 4 tahun. Jika penggantian periode sel untuk I 12%, maka kita mendapatkan MPW untuk siklus pertama sebagai berikut. PW 12% min 1 juta. Maka dari itu dalam kurung 800.000 dikurangi 100.000 dalam kurung A bagi G kali 12% kali 4 luar kurung dalam kurung PA, maka dikali 12% kali 4, maka hasilnya sama dengan 1 juta ditambah 2 juta 17.500 sama dengan 1.017.150. Sekarang kita dapat mengatakan bahwa kedua rangkaian arus kas itu setara dengan sebagai berikut. Kami dapat memperpanjang ekuivalensi ini selama sisa siklus arus kas. Alasannya adalah bahwa setiap rangkaian 5 nilai yang serupa atau 1 pembayaran dan 4 penerimaan setara dengan 4 penerimaan tahunan masing-masing sebesar $334.880. Dengan kata lain, investasi $1 juta dalam proyek tenaga surya akan memulihkan seluruh investasi dan menghasilkan penghematan tahunan yang setara dengan $334.880 selama siklus hidup 4 tahun. Membandingkan alternatif yang saling eksklusif. Dalam bagian ini, kami mempertimbangkan situasi di mana dua atau lebih alternatif yang saling eksklusif perlu dibandingkan atas dasar nilai ekuivalen tahunan. Di bagian 5.5, kami membahas prinsip-prinsip umum yang harus diterapkan ketika alternatif yang saling eksklusif dengan masa kerja yang tidak setara dibandingkan. Dengan situasi, kami menghitung AE untuk setiap proyek dan memilih proyek yang memiliki AE negatif terkecil untuk proyek layanan. Dengan situasi, kita perlu mempertimbangkan masalah kehidupan proyek yang timpang. Seperti yang kita lihat pada bab 5,
Membandingkan proyek dengan masa pakai layanan yang tidak setara dipersulit oleh kebutuhan untuk menentukan masa pakai ganda persekutuan terendah. Setiap alternatif akan digantikan oleh aset identik yang memiliki biaya dan kinerja yang sama. Contoh 6.3 mengilustrasikan proses membandingkan proyek jasa yang tidak setara. Mempertimbangkan contoh sebelumnya, di mana kami membandingkan dua jenis peralatan dengan masa pakai yang tidak sama. Terapkan pendekatan ekuivalen tahunan untuk memilih peralatan yang paling ekonomis. Prosedur alternatif untuk menyelesaikannya adalah menghitung biaya ekuivalen tahunan dari pengeluaran $12.500 untuk modal A setiap 3 tahun dan biaya ekuivalen tahunan dari pengeluaran $15.000 untuk modal B selama 4 tahun. Perhatikan bahwa AE dari setiap arus kas 12 tahun sama dengan AE dari arus kas 3 atau 4 tahun yang sesuai dengan gambar 6.3 di samping. Dari contoh sebelumnya, kami menghitung sebagai berikut. Perhatikan bahwa nilai ekuivalen tahunan yang dihitung berdasarkan masa kerja umum sama dengan nilai yang diperoleh selama masa hidup awalnya. Jadi, untuk alternatif dengan kehidupan yang tidak setara, kita akan mendapatkan pilihan yang sama dengan membandingkan NPW dengan selama masa kerja yang sama dengan menggunakan proyek berulang atau membandingkan AE untuk kehidupan awal. Biaya modal versus biaya operasi. Jika hanya melibatkan biaya, metode AE terkadang disebut metode biaya ekuivalen tahunan. Dalam hal ini, pendapatan harus menutupi dua jenis biaya, yaitu biaya operasi dan biaya modal. Biaya modal dikeluarkan dengan membeli aset untuk digunakan dalam produksi dan jasa. Biasanya, biaya modal adalah biaya tidak berulang, sedangkan biaya operasi berulang selama aset dimiliki. Namun, karena biaya modal cenderung lebih menjadi biaya satu kali, dalam melakukan analisis biaya ekuivalen tahunan kita harus menerjemahkan biaya satu kali ini menjadi biaya tahunan yang setara dengan masa proyek. Contoh 6.4 biaya pemulihan modal. Pertimbangkan mesin yang harganya $20.000 dan memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada akhir 5 tahun itu dapat dijual seharga $4.000 setelah penyesuaian pajak. Biaya operasi dan pemeliharaan tahunan atau O&M sekitar $500. Jika perusahaan dapat memperoleh pendapatan setelah pajak sebesar $5 per tahun dengan mesin ini, apakah harus dibeli dengan tingkat bunga 10% atau semua manfaat dan biaya yang terkait dengan mesin dicatat dalam angka-angka ini? Penyelesaian ditentukan bahwa I sama dengan $20.000, S sama dengan $4.000, O&M sama dengan $500, A sama dengan $5.000, dan N sama dengan 5 tahun, dan I sama dengan 10% per tahun. Tentukan AE, tentukan apakah akan membeli mesin tersebut. Tugas pertama adalah memisahkan arus kas terkait dengan akuisisi dan pelepasan aset dari arus kas operasi normal. Karena arus kas operasi pendapatan tahun $5.000 sudah diberikan dalam arus tahunan yang setara. Jika hanya perlu mengubah arus kas yang terkait dengan akuisisi dan melepaskan aset menjadi arus tahunan yang setara pada gambar 6.5 menggunakan persamaan 6.3 kami dapatkan sebagai berikut. Pada gambar di samping atau gambar 6.5 memisahkan biaya kepemilikan atau biaya modal dan biaya operasi dari pendapatan operasi yang harus melebihi biaya tahunan yang setara agar proyek dapat diterima. Perhitungan sebagai berikut. Nilai AE negatif ini menunjukkan bahwa mesin tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memulihkan investasi awal, jadi kami harus menolak proyek tersebut. Faktanya, akan ada kerugian setara dengan $120.76 per tahun selama masa pakai mesin. Menerapkan analisis nilai tahunan. Manfaat analisis AE.
Berikut adalah beberapa situasi tambahan di masa analisis AE lebih disukai. Yang pertama, konsisten format laporan. Manajer keuangan biasanya bekerja dengan biaya tahunan daripada keseluruhan dalam sejumlah laporan internal dan eksternal. Manajer teknik mungkin diminta untuk menyalahkan analisis proyek setiap tahun untuk konsisten dan kemudahan penggunaan oleh anggota lain dari perusahaan dan pemegang saham. Yang kedua, kebutuhan biaya unit atau keuntungan. Dalam banyak situasi, proyek harus dipecah menjadi biaya unit atau keuntungan. Untuk memudahkan perbandingan dengan alternatif, analisis make or buy atau reimbursement adalah contoh utama dan ini akan dibahas pada bab ini. Yang ketiga yaitu analisis biaya siklus hidup. Ketika tidak ada kebutuhan untuk memperkirakan aliran pendapatan untuk proyek yang diusulkan, kami hanya dapat mempertimbangkan aliran biaya proyek. Dalam hal ini adalah umum untuk mengubah biaya siklus hidup atau LCC untuk menjadi biaya tahunan yang setara untuk tujuan perbandingan. Industri telah menggunakan LCC untuk membantu menentukan proyek mana yang akan menghemat biaya selama masa pakai produk. Analisis LCC telah memiliki tradisi panjang di Departemen Pertahanan yang telah diterapkan pada hampir setiap sistem senjata baru yang diusulkan atau sedang dikembangkan. Perhitungan satuan laba atau biaya. Dalam banyak situasi, kita perlu mengetahui keuntungan unit atau biaya dari pengoperasian aset. Untuk mendapatkan jumlah ini, kami dapat melanjutkan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah unit yang akan diproduksi atau diservis setiap tahun selama umur aset. Yang kedua, mengidentifikasi rangkaian arus kas yang terkait dengan produksi atau jasa selama umur aset. Yang keempat, hitung nilai bersih nilai saat ini dari rangkaian arus kas proyek pada setiap bunga tertentu dan kemudian tentukan nilai tahunan yang setara. Lalu, bagi nilai tahunan yang setara dengan jumlah unit yang akan diproduksi atau diservis setiap tahun. Jika jumlah unit bervariasi setiap tahun, Anda mungkin perlu mengubahnya menjadi unit tahunan yang setara. Keputusan buat atau beli. Masalah buat atau beli adalah salah satu keputusan bisnis yang paling umum. Prosedur khusus adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan tentang waktu atau horizon perencanaan yang akan digunakan untuk bagian atau produk tersebut dibutuhkan. Langkah yang kedua, tentukan jumlah tahunan bagian atau produk. Langkah ketiga, dapatkan biaya unit untuk membeli suku cadang atau produk dari luar perusahaan. Langkah keempat, tentukan peralatan, tenaga kerja, dan semua sumber daya lain yang diperlukan untuk membuatnya bagian atau produk di rumah. Langkah kelima, perkirakan arus kas bersih yang terkait dengan opsi buat selama jangka waktu perencanaan. Langkah keenam, hitung biaya tahunan yang setara untuk memproduksi bagian atau produk. Langkah ketujuh, hitung biaya unit pembuatan bagian atau produk dengan membagi tahun biaya dengan setara dengan volume tahunan yang dibutuhkan. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah ke-8, pilih opsi dengan biaya unit minimum. Penetapan harga penggunaan aset. Sunbird Corporation, sebuah perusahaan investasi, sedang mempertimbangkan untuk membangun kompleks apartemen dengan 50 unit di daerah yang sedang berkembang dekat Tucson, Arizona. Sejak pertumbuhan jangka panjang, potensi kotanya sangat baik. Diyakini bahwa perusahaan dapat mencapai rata-rata 85% hunian penuh untuk kompleks setiap tahunnya. Jika data keuangan berikut berupa perkiraan yang cukup akurat, tentukan sewa bulanan minimum yang harus dikenakan jika tingkat pengembalian 15% diinginkan. Investasi tanah $1 juta, investasi bangunan $2.500, pemeliharaan tahunan $150, pajak properti dan asuransi 5% dari total investasi awal, belajar 25 tahun, nilai penyelamatan
hanya biaya tanah yang dapat dipulihkan secara penuh. Penyelesaian diberikan data keuangan sebelumnya, studi dan ditentukan biaya sewa bulanan minimum. Pertama, kita perlu menentukan biaya modal yang terkait dengan kepemilikan properti. Total investasi yang dibutuhkan sama dengan biaya tanah ditambah biaya bangunan sama dengan $3.500.000. Nilai sisa sama dengan $1.000.000 pada akhir 25 tahun dengan cara sebagai berikut. Kedua biaya operasi tahunan memiliki dua elemen. Satu, pajak properti dan asuransi. Yang kedua, biaya pemeliharaan tahunan. Jadi, untuk penyelesaiannya sebagai berikut dengan total ekuivalen tahunan adalah yang merupakan sewa tahunan minimum yang diperlukan untuk mencapai tingkat pengembalian 15%. Oleh karena itu, dengan pembangunan tahunan, jumlah sewa bulanan adalah sebagai berikut. Analisis biaya siklus hidup dapat digambarkan sebagai berikut. Karena 80% dari total biaya siklus hidup suatu sistem terjadi setelah sistem masuk, layanan, keputusan akuisisi, dan dukungan sistem jangka panjang terbaik didasarkan pada pemahaman penuh tentang total biaya perolehan, pengoperasian, dan dukungan sistem. Analisis biaya siklus hidup atau LCCA memungkinkan analisis untuk memastikan bahwa pemilihan alternatif desain tidak hanya didasarkan pada biaya awal terendah, tetapi juga memperhitungkan semua biaya masa depan selama masa pakai proyek. Beberapa fitur unik dari LCCA adalah sebagai berikut. LCCA digunakan secara tepat hanya untuk memilih di antara alternatif desain yang akan menghasilkan tingkat kinerja atau manfaat yang sama bagi pengguna proyek selama operasi normal. Jika manfaat bervariasi di antara alternatif desain, maka alternatif tersebut tidak dapat dibandingkan hanya berdasarkan biaya. Sebaliknya, analisis perlu menggunakan analisis nilai sekarang atau analisis manfaat biaya atau BCA yang mengukur nilai moneter manfaat siklus hidup serta biaya. BCA dibahas di bab 16. LCCA adalah cara untuk memprediksi solusi yang paling hemat biaya, tidak menjamin hasil tertentu, tetapi memungkinkan perancang atau manajer pabrik untuk membuat perbandingan yang masuk akal di antara solusi alternatif dalam batasan data yang tersedia. Untuk membuat perbandingan yang adil, perancang atau manajer pabrik mungkin perlu mempertimbangkan ukuran yang digunakan. Misalnya, volume keluaran proses yang sama harus dipertimbangkan, dan jika dua item yang diperiksa tidak dapat memberikan volume keluar yang sama, mungkin tepat untuk menyatakan angka dalam biaya per unit keluaran, misal dolar atau ton, atau euro atau kilogram, yang membutuhkan kalkulasi dolar ekuivalen tahunan yang dihasilkan. Perhitungan ini didasarkan pada output tahunan. Ekonomi desain. Ketika biaya total tahunan ekuivalen variabel desain merupakan fungsi dari peringkatan dan penurunan komponen biaya. Biasanya kita dapat menemukan nilai optimal yang akan meminimalkan biaya desain dengan rumus sebagai berikut. Contoh, arus listrik konstan 5.000 AMP harus disalurkan sejauh 1.000 kaki dari pembangkit listrik ke gardu induk selama 24 jam sehari. 365 hari setahun, konduktor tembaga dapat dipasang dengan harga $8,25 per pon. Kondektur akan memiliki perkiraan umur 25 tahun dari nilai sisa $0,75 per pon. Kehilangan daya dari konduktor berbanding terbalik dengan luas penampang A konduktor.
Diketahui bahwa resistansi konduktor yang dicari adalah untuk 1 inci persegi per kaki penampang. Biaya energi adalah $0,05 per kilowatt jam. Tingkat bunga 9% dan kepadatan tembaga. Untuk data yang diberikan, hitung luas penampang A optimal dari konduktor. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui komponen biaya sebagai fungsi dari luas penambang A dan I sama dengan 9%. Tentukan nilai optimal A. Dengan rumusan sebagai berikut. Berikut hasil perhitungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.